Seperti inilah tampilan dari MPASI 6 bulan hari pertama sesuai dengan anjuran Ikatan Dokter Anak Indonesia dan WHO. Jadi pembuatan MPASI untuk bayi 6 bulan hari pertama enggak sesusah yang kalian bayangkan ya. Sekarang saya akan bahas semuanya secara detail dalam video ini. Dan sekarang kita masuk ke cara pembuatannya yuk. Halo everyone, welcome back to Adeline Stories. Hari ini saya akan bikin MPASI untuk bayi usia 6 bulan hari pertama. Nah, kali ini kita akan menggunakan jagung manis sebagai sumber karbohidratnya. Sambil kita mempersiapkan bahan-bahan MPASI-nya, hari ini saya akan menjelaskan secara detail mengenai MPASI sesuai dengan anjuran WHO atau World Health Organization dan anjuran IDAI, yaitu Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi buat moms yang masih bingung untuk menyiapkan MPASI 6 bulan hari pertama dan seterusnya buat bayi, bisa subscribe channel ini ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar moms selalu menjadi yang pertama mendapat video dari Adeline Stories. Dan video ini jangan di skip ya, karena akan saya jelaskan secara detail. Jadi moms kalau mau menyiapkan MPASI bisa langsung ngerti apa aja yang paling dibutuhkan dalam MPASI 6 bulan hari pertama. Semenjak usia bayi memasuki 6 bulan, nutrisi di dalam ASI sudah tidak dapat memenuhi nutrisi yang dibutuhkan bayi. Maka dari itu, kita sebagai moms harus memberikan makanan pendamping ASI yang bergizi dan dapat memenuhi semua yang dibutuhkan oleh tubuh bayi. Dan nutrisi yang dimaksud hanya didapat dari MPASI yang berkualitas dan bermutu yang kita berikan kepada bayi. Dan inilah bahan-bahan MPASI yang berkualitas menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia dan WHO. Dalam MPASI 6 bulan hari pertama yang dianjurkan WHO dan IDAI harus mengandung 3 unsur penting, yaitu karbohidrat, protein, dan juga lemak. Nah, protein ini yang dimaksud adalah protein hewani ya, tapi protein juga kita bisa dapat dari protein nabati moms. Nah, jadi ini dia bahan-bahan yang akan saya gunakan hari ini. Jadi yang pertama-tama sumber karbohidratnya saya menggunakan jagung manis. Namun di samping itu saya menambahkan sedikit nasi putih agar tekstur MPASI-nya lebih enak. Dan ini bisa moms ikutin atau bisa juga enggak ya. Selanjutnya ada protein hewani. Nah, protein hewani ini saya pakai daging sapi. Nah, daging sapinya ini udah saya cincang terlebih dahulu ya. Dan sekarang saya akan campurkan dengan air mineral agar lebih tercampur dengan rata. Ya, seperti ini. Ini bisa diikutin, bisa juga enggak ya. Dan kalau moms mau ngerebus dahulu juga nggak apa-apa ya. Jadi ini kalau mau dibilang ini bukan darah ya, tapi karena ini emang daging merah makanya dia warnanya seperti itu. Selanjutnya ada protein nabati. Nah, di sini saya pakai tahu dan ada juga sumber serat dan vitamin, saya pakai daun bayam. Di sini saya pakai daun bayam cuman 4 lembar aja. Jadi bayam ini untuk sekali makan ya. Kemudian saya pakai bumbu aromatik yaitu bawang putih. Nah, bawang putih ini selalu saya gunakan karena bawang putih selain untuk membuat rasa MPASI jadi lezat, bawang putih juga ternyata berkhasiat untuk menghindari bayi dari virus flu. Karena bawang putih memiliki senyawa antibakteri, jadi saya selalu memberikan bawang putih ke dalam MPASI-nya Shalom. Selanjutnya di sini ada lemak, yaitu saya pakai minyak. Minyak ini bisa diganti minyak olive oil, canola oil, minyak goreng biasa atau unsalted butter bisa juga ya. Kemudian ada lemak tambahan lain seperti keju. Oke, nah sekarang kita masuk ke cara pembuatannya. Jadi pembuatannya simple banget. Jagungnya itu dipipil lalu dimasukkan ke dalam slow cooker seperti ini dengan bahan-bahan lainnya.
Nah, kalau Mams tanya, saya nggak punya slow cooker, gimana? Boleh Mams masak pakai kompor biasa. Nah, video masak pakai kompor biasa bisa Mams cek di video lainnya di channel ini di Odelin Stories. Nah, selanjutnya kita masukkan nasi putihnya. Nah, ini nasi putih seperti yang Mams lihat di video, sedikit banget ya. Setelah itu kita masukkan daging sapi yang sudah kita campur dengan air mineral. By the way, ini warnanya merah, tapi nggak usah khawatir karena ini emang daging merah seperti yang saya bahas di awal tadi. Kalau Mams mau merebusnya nggak apa-apa, tapi saya lebih memilih untuk sekalian memasaknya seperti ini, nggak masalah. Jadi untuk cara masak itu nggak masalah ya, mau seperti apa, intinya masakan yang kita masak itu harus bersih dengan bahan-bahan yang segar dan juga mengandung 3 unsur yang dianjurkan oleh IDAI dan WHO, yaitu karbohidrat, protein, dan juga lemak. Oke, dan jagung udah kita masukkan, nasi putih, daging sapi udah kita masukin, dan tahu udah kita masukin. Sekarang kita masak di slow cooker. Nah, bagaimana dengan bayam ini? Sayur bayam sangat baik untuk bayi karena mengandung zat besi dan vitamin lainnya. Namun, bayam merupakan sayur yang mengandung nitrat tinggi. Nitrat sendiri tidak berbahaya bagi bayi, namun nitrat akan berubah menjadi nitrit dan sangat berbahaya bagi tubuh bayi jika bayam dipanaskan berulang kali. Jadi mungkin Mams pernah dengar kalau sayur bayam itu katanya nggak boleh dipanasin berulang kali ya karena ada zat-zat bla 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 bla. Yap, bener banget. Jadi untuk cari aman, kita memasak bayam itu secara terpisah aja agar bayam itu tidak dipanaskan berulang kali, karena MPASI yang kita masak ini kan pasti ada sisa dan kita akan memasukkannya ke dalam freezer untuk dihangatkan keesokan harinya. Nah, keesokan harinya Mams bisa ganti toppingnya dengan sayur-sayuran lainnya kayak gitu, Mams. Jadi bisa dikatakan setiap kali baby mau makan itu dia selalu mendapatkan sayuran-sayuran yang fresh. Jadi bukan sayuran yang dipanasin kemarin ya. Kalau MPASI-nya yang dipanasin dari kemarin itu masih oke lah ya. Cuman kalau sayuran apa salahnya kalau kita masak terpisah, kita bikin sayurannya lebih fresh. Yap, dan ini dia MPASI-nya udah jadi ini agak-agak berkuah ya. Gunanya apa? Agar kita membuat tekstur MPASI-nya itu nggak terlalu kental. By the way, ini kalau Mams mau saring agak susah ya, tapi kalau mau blender lebih gampang. Namun kalau jagungnya di blender pasti kulit-kulit arinya itu nggak bisa hancur ya. Jadi saya anjurkan untuk Mams menyaring seperti ini. Kalau mau Mams blender terus Mams saring lagi. Nah, alat saringan seperti ini bisa Mams beli di toko online, bisa cari baby food maker, nanti muncul alat saringan manual seperti ini. Menurut saya ini lebih praktis ya, karena kerja sekali walaupun agak susah di awal, cuman kita kerjanya sekali. Kalau pakai blender kita kerjanya 2 kali, jadi harus nyucinya juga 2 kali. Jadi saya lebih pilih yang praktis seperti ini aja. Nah, selanjutnya bayam yang sangat kaya zat besi ini kita akan saring juga. Oke, dan porsi makan untuk bayi usia 6 bulan hari pertama itu sekitar 1, 2, atau 3 sendok makan. Kalau hari pertama banget nih ya Mams ya, ada bayi yang nggak bisa menghabiskannya, nggak apa-apa, dia itu lagi dalam proses belajar dari ASI yang cair ke makanan padat yang kita haluskan seperti ini. Jadi dicobain aja terus ya Mams. By the way, WHO sama IDAI menganjurkan untuk kita memberikan makanan lokal kepada bayi. Artinya makanan yang mudah kita dapat di pasaran. Jadi saya selalu memberikan MPASI 6 bulan pertama dengan makanan-makanan keluarga yang sering kita makan. Jadi seumpamanya daging sapi, terus daging ayam, kayak gitu. Jadi kalau salmon saya emang susah dapat ya, karena saya di desa ya. Jadi saya nggak memaksakan untuk khusus mencarikan salmon untuk anak saya. Jadi saya selalu menggantikan salmon dengan ikan lele, ikan kembung, dan lain-lain. Nah, by the way, sekarang kita tambahin keju ya. Keju ini juga sangat baik untuk bayi karena keju mengandung kalori yang tinggi. Dalam 100 gram keju mengandung 326 kalori yang lebih tinggi dibandingkan kalori yang terdapat di dalam segelas susu.
Selanjutnya ada lemak tambahan lain yaitu extra virgin olive oil. Nah, kedua lemak tambahan ini boleh dipakai, boleh juga enggak ya. Karena pada dasarnya dalam MPASI 6 bulan pertama hari pertama yaitu harus mengandung 3 unsur penting yaitu karbohidrat, protein hewani, dan juga lemak. Nah, lemak tadi kita udah masukkan minyak ya. Nah, ini lemak tambahan, jadi boleh dipakai, boleh juga enggak. Kalau dipakai lebih bagus lagi. Kalau enggak dipakai juga enggak masalah, Mams, karena sudah sesuai dengan anjuran WHO dan IDAI, yaitu yang pertama karbohidrat, kedua protein hewani, dan yang ketiga adalah lemak. Jadi inilah tampilan MPASI 6 bulan hari pertama untuk bayi aktif, sehat, dan juga ceria. Sekarang kita masuk ke proses selanjutnya yaitu proses penyimpanan MPASI. Jadi MPASI yang tadi masih sisa kita masukkan ke dalam wadah seperti ini. Tentunya setelah kita saring ya, kita masukkan ke wadah kecil seperti ini. Jadi wadah kecil seperti ini cukup untuk 1 porsi. Jadi menurut saya lebih aman kita memasukkan di wadah-wadah kecil sekali makan seperti ini, 1 porsi makan seperti ini, daripada kita menyimpan MPASI di wadah besar. Karena apa? Di wadah besar itu kemungkinan akan terkontaminasi bakteri ya kalau kita membuka tutup. Nah, sedangkan kalau di wadah kecil ini jika kita mau ambil dan panaskan untuk sekali makan, jadi aman banget. Jangan lupa bantu Adeline Stories untuk berbagi video ini ke ibu-ibu muda lainnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you on the next video.